Zalikal kitab la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya semua yang dijelaskan di dalam Quran ini benar secara mutlak. Gitu. Nggak perlu ragu kita meyakininya. Ya nggak perlu ragu. Maka jangan sampai kita digoyahkan dengan keraguan yang mungkin saja muncul, begitu ya. Surga apa neraka itu benar ada apa enggak sih? Misalnya begitu, jangan-jangan nggak ada lagi. Udah capek-capek saya sholat, capek-capek saya puasa. Nih, ntar ternyata nggak ada tuh surga, nggak ada tuh neraka. Beneran apa enggak sih? Ya baca Quran. Lihat, ada nggak keterangan di Al-Quran tentang kehidupan setelah kematian, tentang surga, tentang neraka? Kalau ada, wajib percaya. Kenapa? Itu bukan perkataan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah An-Nahl. Kandungan secara keseluruhan dari surat ini menjelaskan tentang akidah, tentang wahdaniyatullah, ya keesaan Allah, juga tentang hari kebangkitan di hari kiamat, juga tentang wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Kita lihat ayat yang pertama. Ata amrullah. Ata telah datang. Asalnya begitu. Maksudnya ata yang arti asalnya datang, itu maknanya adalah dana wa qaruba amrullah, telah dekat perintah Allah, ketetapan Allah untuk mengazab kalian. Nah, gitu ya. Maknanya begitu. Fala tasta'jilu, maka janganlah kalian meminta agar dipercepat kedatangannya, atau janganlah kalian minta dipercepat datangnya azab itu. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Terjemahannya seperti itu ayat ini. Nah, di mana keterangannya bahwa orang-orang musyrik Makkah, laqad ista'jalal musyrikuna bi Makkah al-'azaba wa talabu bihi ghaira marratin, bahwa orang-orang musyrik di Makkah mereka meminta agar disegerakan azab dan menuntut itu bukan dalam satu kali. Itu ya. Jadi salah satunya yang diabadikan oleh Allah itu adalah permintaan mereka, misalnya Allahumma in kana hadza huwal haqq fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Ya Allah, jika memang ini adalah benar, memang Quran ini adalah wahyu, itu kata mereka, maka turunkan, hujani kami dengan batu dari langit. Oh, sampai begitu ya. Dan banyak lagi tantangan ya, sesumbarnya mereka itu meminta agar Allah menunjukkan azabnya, tapi nggak ada satupun yang dikabulkan ya, tidak ada. Nah, salah satunya adalah Nadhr bin Haris
yang mengatakan di surat Al-Anfal tadi itu yang saya sampaikan ayatnya. Jadi namanya An-Nadhr bin Al-Haris. Allahumma in kana hadza huwal haqq min indika fa amtir alaina hijaratan minas samai aw i'tina bi'azabin alim. Jadi kata Nadhr bin Haris, ya Allah, jika memang ini adalah benar, suatu kebenaran dari sisimu, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, maka hujani kami dengan batu dari langit, awi'tina bi'azabin alim, atau datangkan kepada kami azab yang pedih. Tapi nggak pernah ada turun terus hujan batu dari langit. Tidak ada apa, ya. Kenapa? Alasannya Allah sampaikan di ayat berikutnya di surat Al-Anfal juga. Kan sudah pernah ini kita sampaikan. Karena Allah tidak akan mengazab mereka selama Nabi Muhammad masih hidup ada di tengah-tengah mereka. Allah sayang kepada Nabi. Tidak ingin melihat nabinya menyaksikan umatnya diazab. Tuh sayangnya Allah pada kita tuh umatnya Nabi itu. Dan yang kedua, tidak akan Allah menurunkan azab selama mereka masih ada yang beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Itu dua. Ya, namun demikian Allah tunjukkan sebahagian azab itu secara nyata di dunia terhadap beberapa tokoh kafir Quraisy. Ya. Di mana ja'ahu ba'da sanawatin qalaila fahalaka bi badrin sabran ila jahannam wa azabu yaumil qiyamah. Itu, dan bahwa tokoh-tokoh kafir ini termasuk An-Nadhr bin Al-Haris, Abu Jahal juga banyak yang akhirnya terbunuh di perang Badar secara telak. Ya, terbunuh mereka. Dan tentu azab jahanam itu lebih pedih daripada hukuman di dunia yang Allah tunjukkan kepada mereka. Bahwa wa'azabu yaumil qiyamati liman ista'jalahu qad qaruba waktuh. Azab hari kiamat bagi siapa yang meminta untuk disegerakan, sungguh telah dekat waktunya. Begitu. Oleh karena itu, maka di dalam ayatnya itu diungkapkan dengan bahasa fi'il madi, ata amrullah, bukan sayati amrullah, akan datang ya azab Allah atau perintah Allah untuk mengazab mereka. Tidak begitu, tapi bahasanya itu dengan fi'il madi. Fi'il madi itu untuk mengungkapkan sesuatu yang telah terjadi, asalnya begitu. Nah, tetapi kan yang mau disampaikan ini azab di akhirat, azab hari kiamat, saat nanti dibangkitkan lagi. Nah, jika di Al-Quran menggambarkan ada keadaan yang akan dialami di hari kiamat, di akhirat, tetapi menggunakan fi'il madi dalam mengungkapkannya, kata kerja lampau, hal itu menunjukkan bahwa hal tersebut pasti akan terjadi dan dekat waktunya. Kenapa dekat? Karena pasti akan terjadi, tidak akan pernah meleset. Ya, sesuatu yang akan datang adalah sesuatu yang dekat. Mau berapa ratus tahun, mau berapa ribu tahun pun itu dekat. Karena pasti akan datang. Gitu? Nah, makanya Allah menyebut dekat itu. Ya. Azab kiamat itu dekat dengan mereka.
Maka artinya tidak ada gunanya mereka meminta untuk mempercepat azab itu. Tidak ada gunanya. Kenapa? Sudah dekat bagi mereka azab itu. Jadi waliza abbar anhu bil madi li tahaqquqi wuqu'ihi. Jadi untuk menunjukkan kepastian terjadinya wa qurbi maji'ihi, serta menunjukkan dekat kedatangannya, fala makna listi'jali, sehingga tidak ada maknanya untuk meminta agar azab itu dipercepat. Oleh karenanya Allah berfirman tadi di ayatnya, fala tasta'jilu, maka janganlah kalian meminta agar azab itu dipercepat. Nah, ini adalah ayat yang pertama terkait dengan permintaan orang-orang kafir Makkah yang meminta agar azab itu dipercepat. Nah, salah satu tokohnya adalah An-Nadhr bin Al-Haris yang permintaannya Allah abadikan di surat Al-Anfal ayat berapa? 32. Dan tidak ada terjadi apa-apa. Alasannya Allah sebutkan di ayat 33 dan seterusnya. Nah, silahkan di situ dibaca. Yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, karena Nabi masih hidup dan selama masih ada yang beristighfar. Nah, hari ini Nabi sudah tidak ada. Orang-orang yang beristighfar masih ada, insya Allah. Maka yang meredam turunnya azab dari Allah berarti hanya tinggal satu saja. Siapa? Adanya orang-orang yang masih memohon ampun kepada Allah. Jadi kalau kita melihat orang banyak berbuat maksiat, orang-orang zalim, orang-orang yang melanggar aturan agama, tampak seakan-akan dibiarkan oleh Allah berleluasa di dunia ini, itu bukan berarti Allah ridho dengan mereka. Ya, jangan terjebak dengan keadaan itu. Bahkan terkadang justru ada istidraj dari Allah. Apa? Diulur. Semakin jauh dalam kesesatannya, semakin dalam pengingkarannya. Begitu, semakin jauh dari agama, mereka makin dibuka segala pintu kesenangan dunia, sehingga makin lupa dengan Allah. Nah gitu. Ya, nah hati-hati enggaknya ya. Kenapa? Bukan berarti Allah ridho. Kenapa? Sebab selama masih ada orang yang beristighfar, mau seperti apapun maksiat itu dilakukan, Allah nggak akan menurunkan azabnya. Ya, musibah-musibah yang terjadi hanya peringatan kecil saja itu. Ya, hanya peringatan kecil saja. Wallahu a'lam. Kalau sudah tidak ada lagi orang yang bangun di malam hari, yang bersujud dan minta ampun kepada Allah, mudah saja bagi Allah untuk meratakan bumi ini dengan tanah, ataupun dikasih suara jeritan yang keras itu seperti kaum-kaum terdahulu. Jadi kirim itu pasukan, nggak usah pasukan malaikat, satu malaikat saja sudah cukup. Itu untuk menghancurkan satu kelompok manusia itu. Nah, maka jangan merasa aman. Itu artinya ya, jangan merasa nyaman, jangan merasa aman ketika kita melanggar aturan agama tapi tidak terjadi apa-apa. Bersyukurlah, itu karena sebab masih ada orang yang mau tahajud di malam hari minta ampun pada Allah. Gitu. Kalau bukan karena mereka, itu. Kalau sudah tidak ada lagi ahli ibadah yang begitu, wallahu a'lam. Ya, mungkin Allah akan tunjukkan azabnya seperti pada kaum terdahulu. Jadi hati-hati, jangan terus kemudian kita berani memberikan dukungan kepada
para pendosa itu, ahli maksiat itu? Ya hanya karena memang tidak terjadi apa-apa. Kalau memang mereka sesat, mestinya ada azab dong yang turun. Kan mungkin logikanya begitu mereka berpikir. Ya. Awas. Jangan mengukur dengan logika ya. Rusak sudah kalau iman itu di semuanya. Harus dilogikakan itu. Jadi jangan tertipu dengan itu. Kemudian kita lihat lanjutan ayatnya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci dan maha tinggi. Subhanahu wa ta'ala. Ini kan sering nih jadi ungkapan ya. Allah subhanahu wa ta'ala. Apa artinya? Subhanahu wa ta'ala itu maha suci dia dan maha tinggi. Itu artinya subhanahu wa ta'ala itu amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Yakni tanazzaha wa taqaddasa amma yusyrikuna bih minal alihatil batilah iz la ilaha haqqun illahu. Maha suci dia Allah dari apapun yang mereka persekutukan berupa Tuhan atau sesembahan yang batil, karena tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah saja. Selain Allah, apapun itu yang diyakini oleh manusia bahwa dia itu adalah sesuatu yang layak disembah, batil adanya. Batil itu apa? Tidak benar. Ya, tidak benar. La ilaha illallah. Jadi ya, tidak ada penyembahan kecuali hanya untuk Allah saja, dan ini adalah misi semua nabi yang Allah utus, yang Allah turunkan. Ajaran semua kitab suci yang Allah turunkan, tidak ada perbedaan. Dari mulai Taurat, Zabur, bahkan ya Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, semuanya mengajarkan tentang tauhid. Nah, ini tadi di awal saya sampaikan, surat An-Nahl ini salah satu ya kandungannya dalam menjelaskan tentang wahdaniyatullah, keesaan Allah. Artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan ini merupakan ajaran para nabi, ajaran seluruh kitab suci termasuk Taurat, Injil ya. Jadi tidak ada nabi yang mengajarkan Tuhan itu ada tiga, Tuhan itu lebih dari satu, tidak ada. Semua nabi mengajarkan la ilaha illallah. Itu berarti sejatinya kalau begitu agama yang benar itu ya hanya satu, yang datang dari Allah, yang dibawa oleh para nabi. Ya, cuma itu. Mana? Ya Islam namanya. Inna dina indallahil Islam. Jadi Islam itu bukan datang dari Arab. Ya. Itu yang benci sama Arab itu jangan suka. Ya, lalu kemudian ya sampai menghina-hina Arab itu. Lalu kenapa? Islam itu bukan datang dari Arab. Islam itu datang dari langit untuk penghuni bumi. Begitu, Pak. Ya, Islam itu datang dari langit. Artinya dari mana? Dari Allah, melalui wahyu yang disampaikan untuk siapa? Untuk semua manusia yang ada di bumi ini. Untuk semua manusia yang ada di bumi. Ya, mau orang Arab dia, mau orang Indonesia, mau orang mana.
maka Islam hadir untuk mereka, gitu. Ya, Islam itu hadir untuk mereka. Lalu kemudian ayatnya kita lanjutkan kembali. Yunazzilul malaikata birruh. Dia Allah menurunkan para malaikat untuk membawa ruh min amrihi, atas perintah Tuhannya, yaitu perintah Allah. Apa ar-ruh yang dimaksud di ayat ini? Ini sudah muncul dalam terjemahannya di sini, ya. Kan kalau arti katanya ar-ruh itu ya ruh. Tapi maksudnya apa? Wahyu. Yang dimaksud ruh di ayat ini. Jadi Allah itu menurunkan para malaikat untuk membawa wahyu atas perintahnya. Itu maksudnya tuh. Ai bi iradatihi wa iznih, yaitu dengan kehendaknya dan dengan izinnya. Pada siapa? Ala man yasha'u min ibadih, kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. An anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Nah, apa perintahnya ini? Perintah dari Allah yang dibawa melalui wahyu itu adalah anziru, berilah peringatan manusia, annahu la ilaha illa ana fattaqun. Peringatkanlah hamba-hambaku, peringatkanlah manusia bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Fattaquni, maka bertakwalah padaku. Itu. Jadi sama, ya, berarti semua nabi itu mengajarkan ajaran yang sama, Pak, ya. Bi an anziru ay khafu al musyrikin. Takut-takuti orang musyrik itu akibata syirkihim, akan akibat kesyirikan mereka. Itu maksudnya tuh. Peringatkan tuh begitu. Peringatkan mereka dari azab Allah. Itu fa inna syirkahum batilun, sebab perilaku syirik mereka itu adalah batil. Dan mereka akan ditimpa dengan azab la taqata lahum bih, yang tidak akan sanggup mereka itu menahannya. La ilaha illallah. Dan semua sesembahan selain Allah adalah batil adanya. Fattaqullaha, maka oleh karena itu bertakwalah padaku. Itu artinya bertakwalah kepada Allah dengan cara meninggalkan segala bentuk perbuatan syirik, dengan meninggalkan berbagai macam maksiat. Wa illa ta'radtum lil azabil alim. Jika tidak, maka itu berarti kalian menantang azab yang pedih. Begitu maknanya tuh, ya. Ini kan peringatan. Peringatan dari Allah. Anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Beri peringatan manusia bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali aku. Bertakwalah padaku. Itu sekali lagi maknanya adalah buat takut manusia itu, ya. Dengan memperingatkan jangan berbuat syirik, jangan mempersekutukan Allah, karena tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Itu bertakwalah kepada Allah dengan meninggalkan perbuatan syirik itu,
meninggalkan segala bentuk kemaksiatan, sebab jika tidak demikian berarti kalian itu menantang azab Allah yang pedih. Orang yang tidak mau berhenti dari perbuatan syirik, orang yang tidak mau berhenti dari maksiat, sama saja berarti dia nantang masuk neraka. Ya, begitu. Jadi jangan merasa aman tidak sholat tapi tidak terjadi apa-apa. Jangan merasa aman tidak puasa dan tidak terjadi apa-apa dengan dirinya. Bukan berarti malaikat pencatat amal sedang lupa sehingga dibiarkan dia berbuat begitu. Karena malaikat pencatat amal tidak akan pernah ada yang mengingatkan. Ya, jangan dosa dong. Itu enggak ada, Pak. Terserah kita. Apapun yang kita lakukan pasti dia mencatat itu. Kemudian lanjutan ayatnya, khalaqas samawati wal arda. Dia itu telah menciptakan langit dan bumi bil haqqi dengan benar. Ta'ala amma yusyrikun, maka maha tinggi dia dari apa yang mereka persekutukan. Kenapa? Karena tidak ada sampai hari ini apapun dan siapapun yang diakui sebagai sesembahan manusia selain Allah yang menyatakan atau memberi pernyataan bahwa dialah yang menciptakan langit dan bumi. Coba tunjukkan keterangannya kalau memang ada. Selain Allah di dalam kitab yang lain, mungkin selain Al-Quran, ada tidak? Tunjukkan ayatnya. Tapi Allah kita temukan dalam beberapa firman-Nya di Al-Quran. Dialah yang menciptakan langit bumi ini. Itu khalaqas samawati wal ard. Gitu. Dan adanya penciptaan langit dan bumi tidak ada yang ditolak oleh semua manusia yang berakal. Itu sebab manusia yang berakal tidak akan menerima bahwa langit dan bumi ini ada dengan begitu saja tanpa ada yang menciptakan. Kalau pakai akal yang benar, kecuali akalnya udah kotor, ya, itu akalnya udah sesat. Nah, kalau akalnya masih bersih, masih jernih, pasti tidak akan menerima ada sesuatu tanpa ada yang menciptakan. Ada langit, ada bumi tanpa ada yang menciptakannya. Lah siapa yang menciptakan itu? Kan keterangannya ada di Quran. Dari mana itu di Quran turunnya? Dari pencipta langit dan bumi. Kan nggak mungkin bohong berarti. Gitu. Nah, dan fakta lainnya nggak ada satupun pernyataan selain di Al-Quran tentang penciptaan langit dan bumi. Coba kalau ada, kemukakan, tunjukkan begitu. Ada nggak? Itu bahwa dia nih yang berhak disembah nih. Kenapa? Ada keterangan bahwa dia yang menciptakan langit bumi, bukan Allah. Coba tunjukkan. Ada tidak? Begitu. Nah, kalau kita meyakini bahwa Allah yang menciptakan langit bumi itu bukan khayalan, tapi berdasarkan informasi. Kenapa? Kemampuan akal kita nggak sampai di situ, ya. Kemampuan akal manusia tanpa dalil nih, tanpa dalil, hanya sampai pada keyakinan bahwa tidak mungkin adanya sesuatu tanpa ada yang menciptakan. Dah, begitu tuh akal manusia tuh. Ya. Nah, untuk kemudian sampai pada keyakinan siapa yang menciptakan itu, nah, itu butuh informasi. Ya, dari luar gitu. Nah, ya, dari mana itu informasinya? Ya, yang langsung dari pencipta langit bumi itu sendiri. Dan ternyata ada di Al-Quran itu semua. Itu. Ya, makanya baca Qurannya. Itu Quran ini kan disebut kalam ilahi,
kalam Allah. Itu artinya Quran itu isinya adalah informasi yang datang dari Allah, pencipta langit bumi ini. Ya, akalnya sudah tidak menolak kok. Langit bumi ini pasti ada yang menciptakan. Tinggal sedikit lagi kan meluruskan siapa yang menciptakan itu. Dan informasinya jelas ada ternyata, yang datangnya dari pencipta langit bumi, Al-Quran ini. Jadi jelas kalau begitu berarti hanya Dia yang berhak disembah, itu bukan yang lain. Ya. Lalu ta'ala amma yusyrikun, kita lihat dulu dalam tafsirnya ini. Istidlalu ala wujubi tauhid khalaqas samawati wal arda, ini adalah istidlal, cara pengambilan dalil untuk menunjukkan wajibnya tauhid dan batalnya syirik. Wajibnya bertauhid, meyakini hanya Allah yang berhak disembah, dan batalnya keyakinan syirik bahwa ada selain Allah yang juga berhak disembah. Itu fallazi khalaqas samawati wal arda bi qudratihi wa ilmihi wahdah duna mu'inun lahu wala musa'idun hukka an yu'bad. Artinya bahwa zat yang telah menciptakan langit bumi dengan kekuasaannya, dengan ilmunya, hanya seorang diri, Dia satu-satunya, tanpa ada yang menolong, tanpa ada yang memberikan bantuan. Maka zat yang demikian Dialah yang berhak untuk disembah. Gitu. La tilkal i'alihah al-mayyitah allati la tasma' wa la tubsir wa la tantiq. Bukan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah itu, yang kondisinya mati, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, bahkan tidak bisa bicara. Patung-patung berhala itu yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy, nggak bisa apa-apa. Yang berhak disembah itu siapa? Nih, yang sudah menciptakan langit bumi ini. Kalian tinggal di bumi kok. Kalian lihat langit itu ada, dan akal kalian juga sudah menerima. Nggak mungkin nggak ada yang menciptakan. Dan informasinya udah jelas ada. Allah yang menciptakan itu. Nggak ada yang lain. Itu yang nggak ada yang lain. Nah, terus dari mana menemukan adanya sesuatu yang lain yang layak disembah itu? Dasarnya apa? Tidak ada. Ya, tidak ada dasarnya. Itu makanya kalau orang mau baca Quran dan mengambil pelajaran darinya, bukan cuma dibolak-balik saja begitu, tapi dipahami isinya, pasti dia akan menemukan fakta-fakta kebenaran tentang tauhid, bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang berhak disembah, tidak ada yang lain. Itu tidak ada yang lain. Mungkin aja Quran salah, mungkin kalau Qurannya itu adalah perkataan Nabi Muhammad, ya bisa jadi mungkin salah kalau itu perkataan Nabi Muhammad. Apakah Al-Quran ini perkataan Nabi? Bukan. Orang yang mengatakan Quran ini perkataan Nabi ya sesat. Dia bahkan sudah dianggap murtad itu kalau berani ngomong begitu dengan secara sadar, gitu ya, menyatakan Quran itu adalah karangan Muhammad. Quran itu isinya wahyu Allah murni, tidak ada sedikit pun perkataan Nabi di dalamnya. Artinya kebenaran yang terkandung di dalamnya bersifat mutlak, 100% benar.
Gitu. Maka ada sedikit saja kita keraguan tentang Quran, walaupun hanya 0,0 sekian persen, nggak sah iman kita. Tuh. Nah makanya di awal sudah dinyatakan itu di surat Al-Baqarah, zalikal kitab la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya semua yang dijelaskan di dalam Quran ini benar secara mutlak. Gitu. Nggak perlu ragu kita meyakininya. Ya nggak perlu ragu. Maka jangan sampai kita digoyahkan dengan keraguan yang mungkin saja muncul begitu ya. Surga apa neraka itu benar ada apa enggak sih? Misalnya begitu, jangan-jangan nggak ada lagi. Udah capek-capek saya sholat, capek-capek saya puasa. Nih. Ntar ternyata nggak ada tuh surga tuh, nggak ada tuh neraka tuh. Beneran apa enggak sih? Ya baca Quran, lihat ada nggak keterangan di Al-Quran tentang kehidupan setelah kematian, tentang surga, tentang neraka. Kalau ada, wajib percaya. Kenapa? Itu bukan perkataan Nabi. Nabi dari mana taunya tentang surga neraka? Belum kesana kok. Itu. Jadi salah satu bukti kebenaran Quran itu, Quran berbicara tentang sesuatu yang gaib. Gaib itu sesuatu yang sudah lampau, tuh umat-umat terdahulu, termasuk sesuatu yang belum terjadi, yaitu nanti di akhirat. Dan Al-Quran bicara tentang itu. Terus kalau itu perkataan Nabi Muhammad dari mana tahu yang menghayal? Nggak mungkin, gitu. Nah, maka tidak mungkin Al-Quran itu perkataan Nabi, melainkan Quran murni isinya adalah wahyu ilahi. Jadi di awal tadi saya tegaskan, An-Nahl nih tentang itu. Ya, memperkuat keyakinan tentang tauhid, memperkuat keyakinan tentang wahyu Allah. Ya. Lanjut lagi. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Dia Allah telah menciptakan manusia dari air mani. Lalu ternyata manusia itu setelah tercipta menjadi pembantah yang nyata, menjadi penentang yang nyata terhadap Allah. Tuh. Ada nggak yang membantah kalau manusia itu tercipta dari air mani? Ada tidak yang membantah itu? Oh enggak, saya mah dari air got. Pantas sekali itu ya. Yang ngomongnya ngaco mah itu. Bukan nggak ada. Ahli kedokteran itu semua berbicara hal yang sama. Itu asal manusia itu adalah dari air mani. Ini kan Al-Quran ini mengajak kita untuk bicara rasional. Coba pakai akal. Nih, ada nggak yang menolak kalau manusia itu diciptakan dari air mani? Tidak ada. Nah, Quran bicara begitu. Manusia diciptakan dari air mani. Nah, siapa yang menciptakannya? Allah. Ini nggak berubah sendiri. Air mani ujug-ujug berubah begitu. Jadi bayi. Ada proses dan pasti ada yang merubah keadaan itu. 40 hari pertama nutfah, 40 hari kedua alaqah, 40 hari berikutnya mudghah dan seterusnya kan? Nah, nggak mungkin air mani itu punya kesadaran lalu dia berubah dengan sendirinya kalau tidak ada yang merubahnya. Begitu. Jadi manusia itu tercipta dari sesuatu yang sangat hina, ya, tetesan air mani. Di dalam kegelapan yang berlapis katanya ya, yaitu gelapnya perut ibu yang tidak tahu apa-apa. Kemudian
setelah jadi manusia, begitu brojol, jadi penentang Allah yang nyata. Diciptakan dari air mani bukan apa-apa, sangat hina itu air. Ya, ada yang jual juga nggak ada yang mau beli pasti. Saking hinanya. Nah, kita tercipta dari situ. Begitu jadi manusia, merasa ganteng, merasa hebat. Jadi penentang Allah. Suruh sholat nggak mau sholat, suruh puasa nggak mau puasa, petantang petenteng, merasa kaya, merasa hebat, gitu, karena jabatan dirinya. Cuma gara-gara nggak langsung dihukum oleh Allah tuh, ketika dia melanggar. Padahal kalau Allah mau kan, sekali sentil aja udah nggak bisa apa-apa. Itu jadi penentang Allah. Kemudian apalagi bukti lainnya yo? Jadi di sini Allah tunjukkan bukti-bukti tentang penciptaan yang semuanya itu menjadi bukti bahwa semua itu menunjukkan adanya Allah satu-satunya itu yang melakukan itu. Apalagi? Lanjut ayatnya. Wal an'ama lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Dia telah menciptakan hewan ternak untukmu. Pada hewan ternak itu ada bulu-bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat lainnya, serta ada bagian yang kalian makan darinya itu berupa dagingnya. Siapa yang menundukkan hewan ternak itu coba? Siapa? Allah yang menciptakannya. Sapi yang tenaganya begitu kuat, ketika lubang hidungnya ditusuk, diikat mulutnya, dituntun sama anak kecil juga nurut ya. Kerbau itu tenaganya, ya Allah Pak. Kalau Bapak harus nahan tenaganya kebo, nggak akan sanggup. Tapi coba lihat, dinaikin anak kecil, dituntun, dimandiin, diem aja. Ya, siapa yang menundukkan itu? Allah. Ya. Allah yang menjadikan hewan itu, ternak itu tunduk pada manusia. Kalau enggak, bisa protes tuh tiap tahun dipotong mulu kan? Gimana itu? Coba kalau sapi protes tuh, bawa temennya, nggak mau dipotong saya, nggak bisa apa-apa kita. Allah yang menundukkan itu untuk kita. Ya, jadi ada yang jadi kendaraan, toh, itu tunduk sama Allah, tunduk mereka itu. Allah sediakan, bahkan tadi disebutkan ada juga yang bulunya dimanfaatkan, toh. Domba itu jadi baju-baju yang hangat. Nah, ini kan semuanya fakta yang dilihat, disaksikan mata, ada buktinya itu semua. Dan itu bukan terjadi dengan sendirinya, tapi berdasarkan pengaturan Sang Pencipta yang menciptakan hewan-hewan ternak itu. Begitu ya. Ya tinggal digeser saja gitu kan. Kalau kita sudah mengaku itu semua, terus siapa yang menciptakan itu? Allah. Siapa yang menundukkan itu? Allah. Ya berarti ya, kepada siapa pantasnya kita menyembah itu? Ya kepada Dia, bukan kepada yang lain. Lanjut lagi. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Dan kamu juga memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika melepaskannya ke tempat penggembalaan. Ini masih tentang hewan ternak tadi ya.
Jadi kamu juga mendapatkan keindahan, jamalun. Ya, ay manzarun hasanun jamilun hina turihunaha asyiyatan minal mar'ah ilal marah. Yaitu ketika kalian membawanya kembali di sore hari dari tempat gembalaan ke kandangnya. Wahina tusrahun, dan ketika mereka dikeluarkan pagi hari dari kandangnya menuju tempat gembalaan. Fahadhihi lazzatun ruhiyah bibahjatil manzar. Ini semua adalah kelezatan ruhiyah. Itu dari yang dirasakan dengan pandangan mata, dan yang hanya bisa merasakan itu tentu para peternaknya. Ya. Jadi hewan ternak yang gitu, mereka punya ternak jumlahnya banyak, di mana ketika mau mereka ngasih makan ini bukan dengan cara diambilkan, dibawakan rumputnya di kandang, tapi dikeluarkan dari kandang itu, dibawa ke tempat-tempat yang banyak rumputnya. Begitu dulu Bapak ternak itu. Terus seharian mereka makan, ya, di padang rumput itu, sore balik lagi ke kandang. Nah, di situ ada keindahan yang hanya bisa ditemukan oleh para penggembala itu. Ya. Nah, kenapa Allah menyinggung itu? Karena orang Arab dulu ya memang penggembala. Ini kan yang menjadi sasaran orang-orang Arab, orang Quraisy, Mekah, gitu. Yang mereka itu rata-rata penggembala. Makanya salah satu ciri kiamat itu kata Nabi kan, ketika para penggembala itu mereka sudah berlomba meninggikan bangunan. Dan sekarang udah terbukti bangunan tertinggi di dunia itu bukan di Amerika, adanya di Arab itu. Padahal dulunya mereka penggembala. Itu. Itu Pak, ya. Wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bisyiqqil anfus. Lanjut lagi. Apalagi masih terus nih Allah ya menunjukkan bukti-bukti kebenarannya. Wa tahmilu asqalakum, dan ada juga hewan ternak itu yang memangkut beban-beban kalian, terutama unta ya. Nah, kalau di kita kuda paling sapi, nah, yang mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya kecuali dengan susah payah kalau nggak pakai kendaraan itu. Ya, dengan adanya kendaraan itu kalian bisa merasa lebih mudah ya melakukan perjalanan. Inna rabbakum laraufur rahim. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wah, ini ayat udah kuno nih. Sekarang udah nggak ada unta, nggak ada kuda, ya, nggak usah dipakai lagi ayat ini. Wah, jangan begitu, ya. Ini kan dasarnya, gitu dulu, ya. Ya maknanya, apakah terus yang hari ini pakai kendaraannya mobil, tunduknya itu mobil sehingga bisa leluasa kita mengendalikannya? Apa semata-mata karena mesinnya? Atau Allah yang mengendalikan, yang menundukkan? Nah, kalau semata-mata karena mesin, kenapa banyak pesawat yang jatuh padahal mesinnya masih benar kok? Sudah layak terbang, sudah dicek berkali-kali, jatuh juga. Tuh, Titanic yang katanya nggak akan tenggelam juga. Itu ya. Nah, jadi ayat itu tuh memberi isyarat saja bahwa semua kendaraan yang dikendarai manusia, mau di daratan, di lautan, itu di udara, itu hakikat yang mengendalikan siapa? Allah. Allah, Pak. Itu makanya jadi pilot itu mestinya adalah orang yang paling kuat imannya. Kenapa? Karena tiap kali dia terbang, dia nggak tahu nasibnya. Itu. Sampai lagi ke darat apa enggak. Gitu.
Kalau dia orang yang punya iman, pasti sepanjang perjalanan dia hanya bergantung kepada Allah saja kan. Banyak zikir gitu. Kalau orang yang beriman gitu jadi pilot, tambah kuat imannya itu mestinya. Ya, mestinya. Ya sama gitu, yang menjelajahi lautan juga kan. Coba siapa yang menjamin bisa selamat? Ya, kapal yang dibandingkan ukuran laut yang begitu luas, mau segede apa juga kapalnya kan, kalau di tengah lautan mah kecil. Kalau ada badai yang besar itu, siapa yang bisa menyelamatkan? Aduh, nggak kebayang Pak. Jadi Allah yang menundukkan itu ya. Dan ini semua adalah bukti-bukti tauhid, ya, bukti-bukti tauhid. Nah, termasuk tadi membawa kalian ke tempat-tempat yang jauh, ya. Ya ada. Ya kalau zaman haji tahun-tahun mungkin tahun-tahun 70-an ke belakang sana ya. Ya itu kan masih pakai kendaraan itu. Ya, lihat dokumentasinya itu ya Allah. Ya pakai unta. Ya. Di kita aja masih pakai kapal laut kan. Ya. Berbulan-bulan berangkat ke sana. Nah, yang mungkin yang masih ada di kita sampai hari ini sapi ya. Yang jadi kendaraan tuh kuda kalau di kampung. Sama semuanya juga. Inna rabbakum la raufur rahim. Allah itu Tuhanmu maha pengasih, maha penyayang. Ya. Sehingga dibuat demikian adanya. Jadi apa kesimpulannya? Pertama, dekatnya kiamat, maka tidak ada makna untuk minta dipercepat. Karena ia pasti akan datang. Dan sesuatu yang akan datang itu adalah sesuatu yang dekat. Itu satu. Ya. Jadi nggak usah mencari tahu informasi kira-kira kiamat itu kapan. Udah dekat. Loh, ya udah dekat itu kapan? Nggak usah nanya kapan. Sesuatu yang pasti terjadi dan akan datang. Itu dekat namanya. Makanya kata Imam Al-Ghazali, yang paling dekat dengan kita itu adalah kematian. Kenapa? Karena kita semua pasti mati. Ada nggak manusia yang menolak kalau dirinya itu akan mati? Tidak ada kan? Gitu. Lalu yang kedua, penyebutan wahyu dengan ruh. Tadi kan ar-ruh disebutnya pada maksudnya wahyu toh? Kenapa kok wahyu itu disebut dengan sebutan ruh? Karena dia dapat menghidupkan hati sebagaimana ruh menghidupkan jasad. Lah kita ini kan bisa hidup karena di dalam tubuh kita ada ruh. Mata kita bisa melihat karena ada ruh. Tangan kita bisa bergerak karena ada ruh. Nggak ada gunanya ini tubuh ini kalau tidak ada ruh. Iya Pak. Coba ruhnya keluar bisa apa? Jangankan jalan, hanya menggerakkan jari saja nggak bisa. Gitu. Nah, wahyu itu fungsinya seperti ruh. Untuk apa? Dalam hal menghidupkan hati manusia. Supaya menemukan jalan hidup yang lurus sampai ke surga nanti. Gitu. Kalau tidak mau menerima ini wahyu, maka berarti hakikatnya itu manusia itu hatinya mati. Walaupun jasadnya hidup, tapi hatinya mati. Maka itu orang berarti bangkai berjalan sesungguhnya. Ya. Itu zombie itu berarti. Iya. Iya. Lah yang hidupnya udah nggak pakai aturan, gitu, tidak memperhatikan halal haram, yang hidupnya nggak mau diatur dengan aturan syariat, iya, semaunya saja, itu kan berarti hatinya nggak mau tunduk dengan wahyu. Jadi kalau ingin hati kita hidup berarti jangan jauh-jauh dari Al-Quran, gitu kan? Ya, ya supaya hati kita selalu hidup. Hidup itu artinya memberikan bimbingan, ya, memberikan bimbingan, diberikan taufik oleh Allah
ketika mau melakukan apapun gitu, dasarnya karena kita yakin itu benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah harus demikian adanya ya. Yang terakhir, yang ketiga, menetapkan tauhid kenabian Muhammad serta adanya kebangkitan di akhirat dengan menyebutkan beberapa kenyataan yang tampak tentang kekuasaan ilahi, tentang ilmu, tentang hikmah dan kasih sayangnya. Jadi semua yang tampak oleh mata kita, kita saksikan, itu bukti tentang ketauhidan Allah. Jadi kalau yang mengurus, mengatur segala kehidupan di atas muka bumi ini, kita meyakini itu adalah Allah, kenapa kita ragu dengan adanya akhirat? Begitu? Ya. Kalau Allah berkuasa menciptakan langit bumi, mengatur kehidupan sedemikian rupa untuk kenyamanan kita manusia ini, kenapa ketika Allah bicara tentang akhirat kita nggak mau percaya? Nah, kan begitu, itu makanya diungkapkan bukti-bukti tadi itu sesungguhnya adalah supaya akal kita itu digunakan berpikir, ya. Coba deh berpikir. Hanya karena apa? Merasa dihalang-halangi untuk menikmati sepuas-puasnya kesenangan dunia ini, jadi kita menolak seolah-olah nggak percaya dengan akhirat, begitu. Ya kan yang ada paling begitu. Sebetulnya hatinya percaya. Cuma kalau percaya akhirat jadi nggak enak. Gitu. Mau joget-joget ingat akhirat jadi males. Ya kan? Mau senang-senang ingat akhirat jadi males. Nah itu makanya udah lupakan saja akhiratnya. Kan gitu saya bilang. Kalau mau menikmati dunia ini jangan ingat akhirat. Silahkan bernikmat-nikmat di dunia ini. Karena akhirat dan dunia itu ibarat mata uang. Itu yang tidak akan pernah bisa ketemu. Kalau Bapak milih akhirat, maka harus rela korban dunia. Tapi kalau mau milih dunia, ya maka akhirat jadi korbannya. Itu mencari kesenangan dunia silahkan sepuas-puasnya. Nggak ada aturan yang mau mengikat itu silahkan. Tidak ada yang melarang. Cuman korban akhirat kita nggak bisa mendapat apa-apa. Dan kalau mau kita memilih akhirat, ya nggak usah iri dengan mereka yang mendapatkan dunia. Karena pasti kita akan ketinggalan urusan dunianya. Gitu. Terus gimana dong? Ya udah ridho aja. Itu dengan apa yang Allah sudah berikan. Gunakan untuk beribadah. Jadi bekal untuk di akhirat nanti. Kan begitu. Kita tinggal nunggu mati aja kok. Ya. Nah, iya. Di dunia ini kan kita cuma nunggu kematian kita aja. Ya. Nunggu antrian gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan maaf ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.